Persiapan apa? Tinggal coblos gitu aja kok. Makan sego goreng atau gimana? Semarang, Jawa Tengah, kita saksikan calon presiden dari Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat ini sedang bersama keluarga untuk menuju TPS. Setelah tadi sempat dari rumah kami juga teman-teman wartawan juga diberikan waktu untuk bisa ngobrol sejenak sebelum Mas Ganjar berangkat ke TPS begitu ya, Lista? Ya, betul. Dan Ya. ternyata serupa dengan pasangan 01. Mas Ganjar pada pagi hari ini juga mengenakan kemeja warna Setelan putih. putih-putih, ya. Betul. Dan di layar televisi Anda juga pemirsa ada situasi terkini. Ini kalau saya tidak salah ini suasana TPS dari Anies Baswedan ya, Gede ya. Tengah menuju ataupun ke bilik suara. Oke, ini Mas Ganjar sepertinya sudah tiba di TPS. Didampingi oleh Bu Atiko. Dan sudah disambut oleh petugas TPS. Ya. Ya, rupanya suasana di sana cuaca ini cukup mendung ini rupanya ya, Lisa ya. Cukup mendung. Kalau kita lihat ya. Tapi masih ini apa ada ya, semacam sinar pendopo matahari. atau bagaimana ya? Sepertinya pendopo ini. Kalau yang Mas tadi Eri. kan outdoor, ini kebanyakan Outdoor, ini pendopo. indoor ya. Pendopo ini sepertinya ini. Pendopo kelurahan atau apa ini? Mungkin kita lanjutkan lagi. Mas Rey tadi sempat Ya. Anda menyatakan Betul. masalah keabsahan suara. Iya, jadi di 2004 itu juga pernah kita mengalaminya, tetapi dinyatakan sah karena bisa dilihat niatnya ya. Orang nyoblos yang mana itu bisa dilihat niatnya, tapi untuk yang 2019 yang lalu ya nggak bisa gitu. Makanya kan dinyatakan tidak sah gitu. Nah itu juga yang terkait dengan ini, terkait dengan situasi yang seperti sekarang. Dan boleh jadi ya kan kalau kita apa namanya itu ya, kalau kita berkaca dengan soal kehati-hatian lah misalnya gitu, itu juga bisa salah satu faktor yang mengakibatkan orang kehilangan suara gitu, khususnya di Pilpres. Karena itu hati-hati misalnya untuk saksi, baik saksi parpol, saksi kandidat, saksi dari Bawaslu maupun pemantau, itu nanti waktu penghitungan suaranya itu hati-hati betul. Apakah misalnya satu suara itu dirusak karena memang dirusak oleh si pemilih atau ada tangan yang lain yang melakukan perusakan. Oke. Itu sangat mungkin itu bisa terjadi juga. Modus-modus yang kita kenal di zaman Orde Baru dulu ya gitu ya. Jadi surat suara sengaja dirusak supaya partai tertentu atau kandidat tertentu itu tidak mendapatkan pemilih gitu ya. Padahal itu dilakukan dengan sengaja gitu. Nah ini tentu karena kita mau bercerita tentang, kan sekarang setidaknya ada 3 reportase lah yang mengirim pelaksanaan pemilu kita itu, yang menghabarkan kepada kita semua soal kemungkinan terjadinya berbagai praktek kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu. Ya. Yang sebetulnya bibitnya udah kelihatan jauh sebelum ini terjadi gitu, sampai ke hari H gitu. Saya kira ada tayangan dari salah satu media, Tempo seingat saya memuatnya, kemudian juga ada dari Kumparan seingat saya satu, dan yang terakhir yang sangat fenomenal itu adalah Dirty Vote ya. Lagi panas itu Ya, dibicarakan Dirty ya. Vote Mas ini Rey. katanya udah hampir mencapai 13-14 juta orang yang menonton ya. Nah itu semua sudah mereka memberitahu model-model apa yang disebut dengan praktek yang sebetulnya terlarang dalam pemilu yang sudah mulai menggejala justru sejak awal tahapan pemilu ini dilakukan gitu. Oke. Nah tentu puncaknya nanti di sini. Ada 2 lagi sih. Pertama di mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, dan nanti di penetapan hasil suara. Nah yang perlu kita cermati itu kalau kita lihat belajar kemarin-kemarin dari peristiwa di luar negeri, ternyata banyak sekali pemilih yang nggak terdaftar di DPT. Ya kan itu yang terjadi kemarin di Malaysia ya Pak Abhan ya. Ratusan ribu katanya nama mereka nggak terdaftar di DPT sehingga hak pilih mereka itu tidak dapat digunakan. Ya. Nah, pun juga kita lihat di beberapa TikTok hal yang sama terjadi di beberapa tempat di Eropa. Ya, nah oleh karena itu
ini yang harus kita perhatikan betul, apakah betul ada persoalan dalam konteks DPT ini atau tidak. Baik. Nah, kemarin misalnya kita juga menemukan laporan dari TikTok soal adanya ketidaklengkapan logistik pemilu. Misalnya yang terjadi di Papua gitu ya, formulir C1 hasil ya. Tidak ada ya. Ternyata tidak ada di dalamnya. Nah, ini semua menurut saya perlu kita ingatkan kepada masyarakat agar betul-betul jeli tuh. Jadi di logistik pemilu nanti mungkin bisa ditambahi oleh Pak Papahan, ada beberapa hal. Pertama tentu surat suara, ada formulir soal DPT, ada formulir soal C1 hasil gitu ya. Nah nanti mungkin Pak Apan bisa cerita, ini nanti setelah penghitungan suara kan harus digandakan ini C1 untuk dibawa oleh saksi ataupun panwas ataupun mungkin siapa gitu. Nah itu mekanisme penggadaannya juga agak sedikit berbeda dengan pilpres-pilpres sebelumnya. Dan kalau kita tidak hati-hati, nah itu juga berpeluang terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan di dalam hal ya penulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara gitu. Jadi ini perlu menurut saya kita ingatkan, mengingat sudah ada 3 tayangan yang mengiringi pelaksanaan pemilu itu, yang 3 tayangan itu memberi informasi kepada kita ya ada sesuatu yang kelihatan ya tidak cukup ya berniat baik lah dalam konteks melaksanakan Pilpres 2024 ini gitu. Iya, kita lihat lagi di layar televisi kita ini ada Pak Anies Baswedan yang sudah membuka kertas suaranya untuk melihat bagaimana kertas suaranya ini masih utuh begitu. Dan di sebelah kiri layar televisi Anda pemirsa, Ganjar Pranowo saat ini juga masih berada di tempat pemungutan suara, mungkin untuk sedikit berdiskusi dengan awak media dan warga di sana yang ingin bertemu atau menyampaikan aspirasinya sebelum Mas Ganjar ini masuk ke dalam bilik suara untuk memberikan suaranya pada pagi hari ini. Tengah foto bersama bersama warga di sana, baik. Tadi sebelum Pak Anies ini juga keluarganya ya juga sudah masuk ke bilik suara dan mereka juga sama-sama mengecek keutuhan dari surat suara, tidak ada yang rusak. Iya. Begitu. Pak, kita ke Pak Aban. Pak Aban, kalau Anda melihat soal logistik, soal kertas suara ini kerap kali masih menjadi permasalahan begitu ya di berbagai tempat di Indonesia ini. Kira-kira ada nggak evaluasi yang bisa dilakukan sebenarnya di penyelenggaraan pemilu 2024 ini? Kita mengaca pada kepengurusan Anda pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Oke. Jadi soal logistik ini bahwa sebetulnya sesuai dengan regulasi yang ada, logistik itu harus ada 1 hari sebelum pemungutan sudah ada di TPS. Ya. Jadi artinya apakah kemarin itu sudah ada semua enggak? Ya ini saya kira tugas dari pengawas dan memastikan bahwa logistik itu ada H-1 sudah ada di TPS. Kalau bicara logistik memang pemilu kali ini agak beda dengan 2019 soal waktu, alokasi waktu pengadaan logistik ya. Nah, pengadaan logistik itu memang ada kaitannya dengan soal masa kampanye. Pada masa kampanye 2019 itu waktunya cukup lama, 203 hari. Artinya proses untuk logistik itu sampai 203 hari. Tetapi pemilu 2024 ini masa kampanye pendek, hanya 75 hari. Artinya waktu untuk alokasi pengadaan logistik cukup pendek. Ya, ini yang saya kira KPU harus betul-betul mengantisipasi itu kan. Jadi kalau kemudian hari ini memang masih ada kekurangan logistik, itu mesti harus bisa diproduksi harus diantisipasi lebih awal. Saya kira ada hal yang lebih penting misalnya soal logistik tadi sampai sertifikat formulir C hasil nggak ada, itu persoalan krusial menurut saya. Karena bahwa penghitungan itu ya sebagai hitungan yang sah itu ya, mahkotanya itu ada di C hasil, itu mahkota. Kalau itu sampai nggak ada, ini persoalan gitu kan. Yang berikutnya adalah ada mekanisme baru di PKPU 25 itu adalah soal proses penggandaan salinan C hasil. Jadi ada kewajiban KPPS itu harus memberikan salinan C hasil kepada
peserta saksi peserta pemilu dan pengawas TPS. Ini kewajiban undang-undang. Kalau nggak diberikan itu juga menjadi bagian dari pelanggaran pidana malah ya. Nah ini kan kasihan sampai KPPS nggak memberikan itu dan itu hak yang harus diterima oleh Baik. saksi. Mas Aman, tapi untuk menjaga ataupun mencegah kecurangan pada saat penyalinan C-hasil ini kan tadi harus disaksikan oleh saksi seperti itu. Tapi kalau misalkan pada saat penyertaan C-hasil itu ini pengawasan dari saksinya sendiri seperti apa untuk Ya, mencegah? tidak hanya kecurangan tapi juga kecacatan kali Ya, ya artinya bahwa saksi maupun pengawas TPS harus betul-betul teliti tidak hanya pada soal pengadministrasian hasil, tetapi ketika menyatakan sah tidaknya surat suara itu harus diawasi dari situ. Jangan sampai misalnya bahwa suara sah dinyatakan tidak sah, gitu kan? Atau sebaliknya, karena varian sah tidak sah itu banyak, gitu kan? Apalagi yang pileg. Jadi kalau misalnya tadi surat suara tidak sah itu terlalu tinggi di pileg karena soal kerumitan. Saya kira perlu banyak penelitian ya soal sah tidaknya surat suara yang sangat tinggi itu. Kalau pemilu 2019 kemarin memang untuk tidak sahnya surat suara yang pileg tinggi sampai tadi 12% atau berapa ya. Kemudian yang lebih ironis lagi DPD itu lebih tinggi. Di DPD lebih tinggi padahal sebenarnya lebih simpel ya. Kenapa? Ya, ini dugaan saya aja. Ini perlu penelitian lebih lanjut. Barangkali pemilih tidak antusias kepada DPD, mau saya pilih yang mana, kemudian diterima, lempit kembali, ya, masukin itu. Lah ketika nggak dijoblos kan dari suara tidak sah. Mungkin kemungkinan itu ya. Karena kan mungkin kampanyenya DPD tidak sama masif seperti kampanye Pileg dan Pilpres itu. Saya ingin kembali soal tadi salinan C-hasil. Jadi sebetulnya KPU akan membuat terobosan dan saya kira terobosan ini bagus untuk mengurangi beban kerja bagi KPPS. Jadi kalau mekanisme dulu dari C plano besar yang dihitung pakai teli-teli itu kemudian disalin ke namanya sertifikat C1. Kemudian disalinlah sesuai manual, sesuai kebutuhan yang akan diberikan kepada saksi. Kalau saksinya ada 20, pengawas TPS 1 maka harus disalin manual 20 tulis tangan. Itu yang pekerjaan yang agak panjang, kelelahan. Sekarang mekanismenya cukup KPPS nulis satu aja. Cukup satu. Satu saja, kemudian satu ini sebelum ditandatangani digandakan. Di copy aja begitu Di copy dengan fotokopi atau printer atau scanner. Baik. Masalah di lapangan adalah hari ini yang ditemukan. Apakah masing-masing TPS itu punya alat pengganda Dilengkapi yang namanya dan fotokopi printer, ya. atau printer atau scanner? Ini yang jadi persoalan. Dan pengadaan printer dan scanner itu memang masuk ke ranah KPU seharusnya ya? Ini kewajiban KPU. Dan hari ini yang ada adalah sebagian besar tidak ada. Kebetulan anak saya itu sekarang jadi ketua KPPS. Saya tanya, apakah ada enggak? Enggak ada. Cuma dikasih uang 500.000 ya untuk sewa ataupun apalah itu printer itu lah. Nah, ini yang saya kira potensi masalah di situ. Sampai akhirnya KPU mengeluarkan surat namanya Surat Edaran 272 tanggal 7 Februari kemarin. Ada mekanisme di situ. Jadi seandainya di TPS itu enggak ada alat pengganda, maka ada namanya PPS. PPS itu panitia pemungutan suara yang ada di desa kelurahan. Dia keliling membawa printer atau scanner atau fotokopi, datangi untuk digandakan. Ketika itu enggak ada, ya apa yang akan dilakukan? KPPS boleh diperkenankan memfotokopi atau menggandakan di luar TPS dengan diawasi pengawas TPS, kemudian saksi dan aparat kepolisian. Ya. Tetap ada pengawalan ya. Nah, tapi ini jadi apa? Persoalan adalah apa? Ini potensi persoalan ketika dibawa keluar karena apa? Ya. Saksi dan peserta pemilu, saksi pengawas TPS, pengawas TPS dan saksi peserta pemilu itu belum mendapatkan salinan. Oh. Nah, potensi-potensi kalau bicara potensi misalnya nanti bisa tidak sama seperti yang tadi dan sebagainya. Ini kan jadi persoalan. Baik. Kalau kemudian nanti karena saksi maupun peserta pemilu, saksi peserta pemilu dan pengawas TPS belum mendapatkan salinan. Ya. Kalau sebetulnya ideal kalau seandainya ini bisa KPU menyediakan logistik penggandaan itu ada di TPS. Ya, Mas Evan, kita tahan terlebih dahulu untuk melihat proses pencoblosan yang dilakukan oleh Mas Ganjar Pranowo.
calon presiden dari Partai Perindo nomor urut 3 yang didampingi oleh Ananda Anaknya Alam Ganjar. Alam Ganjar dan Ini menjadi pemilu pertama yang dilakukan oleh Alam Ganjar. Ya. Gen Z ya, Gen Z. pemilu pertama. Betul. Tapi sepertinya untuk TPS dari Kalau kita lihat ya bilik suaranya kan agak beda nih dengan bilik suara tempat Pak Mahfud tadi kan. ini lebih renggang ya Pak ya. Ada jarak. Mestinya Ada jarak. menurut saya ini yang agak ideal nih. Kalau bisa sih diperjarak lagi. Oke, sebetulnya. dikasih jarak lebih Ya. jauh lagi. Tapi kalau yang model bilik suara di tempatnya Pak Mahfud itu Terlalu agak rapat. riskan, terlalu rapat. Baik. Itu boleh jadi karena gini loh ya. Dalam pemilu yang demokratik itu orang ke bilik suara itu harus betul-betul merasa nggak terbebani apapun Iya. gitu. Nah kadang-kadang kalau di sampingnya bisa Ada yang saling melirik, Ada yang ya, lirik. terlalu dempet. jangan-jangan dengan orang lain. sedikit ini karena itu mengganggu dia Oke. sehingga bisa menghilangkan independensinya. Konsentrasi juga Masalah ya. independensinya. Independensi. Iya ini kan kayak kita berteman. Jadi kamu gitu loh kira-kira. Kayak nyontek iya. ya. Oh jadi kamu Iya, milih iya, ini, iya, kamu iya, milih ini. itu. Iya Oke. kan? Betul. Padahal misalnya di kampung ini nuansanya cenderungnya ke paslon tertentu. Kalau di dalam konteks begitu kan kita jadi takut berbeda sama orang lain gitu. Ya. Nah itu harus dicegah itu. Makanya bilik suara itu ya kalau bisa agak berjarak ya jaraknya yang memungkinkan orang nggak bisa saling lirik-lirik ya. lah begitu. Betul. Nah ini Kalau kita lihat cukup ideal ya yang ini ya. nggak cukup ideal, Ya. ini mendekati Masih lah. mendekati ya. ideal. Kalau Ya. bisa diperluas lagi jarak dari Agak lebar suaranya. begitu ya. Iya, ini kita lihat bersama. Ini Mas Ganjar ini sudah mencoblos dan melipat kertas suaranya. Nah, ini Seperti juga yang sudah dipilih itu tadi DPR RI, jadi karena kertas suaranya sudah agak lebih besar kalau Betul. dibandingkan kertas suara presiden. iya. Ini juga Coba Alam kita Ganjar hitung ya juga. berapa menit yang dibutuhkan oleh orang di bilik suara ini. Ya, Sebab ini menentukan misalnya kalau mereka sampai 3-4 menit kali sekian orang berapa jam yang dibutuhkan sementara jam 13 iya. pemungutan suara sudah harus berhenti. Berhenti. Nah ini kita lihat di layar televisi Anda di sebelah kiri, ini keluarga Anies Baswedan sudah Selesai. melakukan pencoblosan ditandai dengan pencelupan jari di tinta. Ini tinta yang kita gunakan pada pemilu 2024 ini cukup istimewa Arlista, karena tinta yang digunakan adalah tinta yang berbahan Spesial ya. ya, natural dari tumbuh-tumbuhan dan akan bertahan selama kurang lebih 6 jam. Hanya 6 jam. Akan bertahan selama 6 jam menggunakan bahan-bahan yang natural begitu. Dan yang menarik dari Ya. tinta pemilu, Gede dan pemirsa, ini kalau misalkan saya tidak salah ya, sesuai ingatan saya pada pemilu sebelumnya, dia tidak hanya hitam ataupun biru, tapi agak-agak mengkilat Oke. untuk membedakan dengan tinta-tinta pada umumnya di pasaran gitu Gede. Iya. Karena memang spesial dikhususkan untuk tinta pada hari pencoblosan ataupun pemilihan presiden dan juga legislatif. Dan Kita lihat bersama pemirsa, sudah mulai memasukkan ya. keluarga dari Kertas Mas Ganjar surat Pranowo suara. sudah memasukkan kertas suaranya ke masing-masing kotak suara. Kita lihat hari ini bapak ibunya menggunakan baju putih-putih, tapi Anaknya, Mas Alam. menggunakan baju hitam. Ini mungkin ada pesan tertentu mungkin yang ingin disampaikan dari simbol warna yang digunakan oleh Mas Alam yang mewakili dari generasi Gen Z. Ya? Iya. Tapi kalau misalkan Ya. tadi sempat kita bincang Gede masalah Gen Z, ini tampaknya Alam tidak bingung ya. Seperti sudah pasti begitu Sudah. ya. Lebih menyimak. percaya diri Betul. seperti itu. Betul, karena mungkin Alam juga turut serta dalam aktivitas kampanye gitu ya yang dilakukan oleh orang tuanya, menyasar aktivitas Alam ini menyasar generasi Gen Gen Z Z-nya. begitu, yang memang generasi seumurnya Alam ini. Dan Alam juga sebenarnya sempat mengkampanyekan Ya. bahwa untuk Gen Z ini jangan malas untuk membaca ataupun literasi ini juga sempat digaungkan. Karena dengan adanya literasi ini Gen Z ini sebenarnya bisa dengan mudah ataupun dengan yakin memilih siapa saja sebenarnya yang ingin dipilih oleh Gen Z itu sendiri. Iya, tadi saya sedikit melihat t-shirt yang digunakan Alam Ganjar ini ada tulisannya, Arlista.
Key to Success. Oh, saya tidak terbaca. Ya, kalau Key to kita success. saya lihat Oke. tadi ada tulisannya Key to Success. Mungkin ini ada pesannya bahwa 5 menit yang dilakukan pada hari ini merupakan salah satu kunci untuk menuju Indonesia yang lebih sukses begitu ya. Dan selain Mas Ganjar ada Ketua TPS, Ada Mas Arsyad ya. Arsyad Rashid juga TPN, ada Mas Arsyad Rashid maksud kami pemirsa, dan tadi kita juga melihat Beberapa, ya. dari TPN Anggota dari sempat TPN ya. mewakili ya, mendampingi Ganjar. Mendampingi Ganjar Tapi tadi untuk- sempat dibahas sama Mas Rey, ini sebenarnya kurang dari 5 menit. Ini lebih ya, kalau misalkan satu surat suara kita membutuhkan waktu 3 atau 4 menit. Sedangkan kalau misalkan untuk di kota besar, contohnya di Jakarta, ini ada 4 surat suara ya Pak ya. Berarti hitung saja 3 menit kali 4 berarti kurang lebih ya 12 menit, 10 menit lebih gitu. Ya hitunglah 15 menit dengan pelipatan surat 5 suaranya. menit itu udah semuanya, all. 5 menit sudah semuanya. Dengan 4 atau 5 surat suara, lalu memasukkannya ke kotak suara, lalu keluar. Tapi yang perlu kita hitung itu 5 kali sekian jumlah pemilih di Ya. TPS itu dengan batas waktu maksimal jam 21 13.00. Tapi Mas Ri, kalau misalkan kita mengikuti dengan tadi cara dari Anies Baswedan dan juga capres-capres lainnya, kalau misalkan kita mensurvei terlebih dahulu apakah kertas surat suaranya ini masih utuh, itu kan berarti membutuhkan waktu lebih lama lagi Mas Ri. Ya itu makanya tadi kayaknya itu pengecualian. Pengecualian. Sebetulnya kalau untuk warga pemilih biasa langsung aja masuk. ambil Iya. langsung. Kita tahan terlebih dahulu, Mas Rey. Ini ada Presiden Joko Widodo yang sudah sampai di tempat pemungutan suara, dan juga ada Bapak Haritanu Sudibyo yang menuju tempat pemungutan suara dengan Berjalan kaki ya bersama keluarga ya. ya ini keluar dari kediaman beliau, Jangan TPS-nya di Dengan- samping rumah. keluarga. Sepertinya begitu dengan Ibu Liliana. Ya memang kondisi hujan sepanjang pagi tadi di sejumlah wilayah di Jakarta rupanya belum berhenti betul, ada sedikit gerimis di beberapa lokasi, dan ini Bapak Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana menulis di daftar kehadiran untuk mencoblos pada hari ini. Iya, ini Presiden Joko Widodo masih menuju ke TPS. TPS untuk menunggu giliran. Tapi Sedang kita menanti giliran. kembali menuju Semarang, Jawa Tengah, pemirsa. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan keterangan resmi di depan awak media. Oke. Iya. Oke, ini Bu Iriana dan Pak Jokowi masih menanti giliran untuk dipanggil untuk mencoblos. Apakah janjian WhatsAppan Mas buat nyoblos bareng? Enggak lah, kamu yang ngepas-pasin kali. Tapi mungkin ya pas waktunya sama gitu ya. Karena aku nonton live-nya TV kalian. Ya sih kebetulan aja sih. Setelah ini rencananya mau akan langsung ke Jakarta? Langsung ke Jakarta ke Kebagusan atau gimana Mas? Enggak, ya nanti ke Jakarta. Saya udah dijemput Pak Arsyad karena dia bos saya. Jadi pokoknya beliau ini nungguin saya kemana-mana. Makasih Mas Arsyad gitu. Baik saya dijemput, beliau nyoblos di sini, makasih. Dan tapi saya nggak boleh pulang dulu, katanya Mas Hendy udah masak apa Mas? Sayur asem. Sayur asem, sayur asem tapi rasa manis. Pak Ganjar udah ada planning belum kalau hasilnya tinggi mau kemana, kalau hasilnya rendah mau kemana? Enggak, ya nggak kemana-mana, emang kemana gitu ya. Kita tunggu saja hasil. Apa gitu? Melakukan kegiatan sehari-hari lah, menyapa warga. Apa? Kuliner lagi. Itu saya kira pertanyaan paling bagus itu. Ya, oke ya. Makasih semuanya ya. Ya, pesan pemilu hari ini semua dijaga, semua saling menjaga agar pelaksanaannya betul-betul luber, jurdil, masyarakat tenang, datang mencoblos sesuai dengan nuraninya, dan kita bisa menunjukkan kualitas demokrasi kita hari ini. Ujiannya mesti kita tunjukkan, ya.
Indonesia bahwa pemilu pada tahun ini berlangsung secara luber dan jurdil. Betul. Nah, kita simak di layar televisi Anda sebelah kiri pemirsa, Presiden Joko Widodo sudah mendapatkan kertas suara dan menuju ke bilik suara Nah, Mas Rey. untuk menyalurkan suaranya. Kita lihat Oke. bersama didampingi oleh Ibu Iriana. Mas Rey, kalau misalkan tadi di TPS-nya Ganjar ini mendekati ideal, lantas untuk TPS dari Presiden Joko Widodo ini apakah sudah dikatakan ideal? Lumayan kalau ini, lumayan tuh. Jaraknya itu udah hampir Sudah agak jauh ya? berapa tuh ya? 70 kali ya. Masih lumayan. Sebenarnya Masih lumayan. idealnya berapa Idealnya berapa persis? meter, Minimal Mas 1 Rey? meter menurut saya sih. 1 meter. Minimal tuh. 1 meter ya. Apalagi dengan model separuh bilik suara ya. Oke. Itu kan separuh bilik suara. Ya. Ini tergantung dari lokasi area TPS. Betul. Memang di PKPU menyebutkan minimal 8 kali 10. Minimal Minimal. 8 kali 10. Memang menurut saya 8 kali 10 itu memang kurang ideal. Ya. Tapi kan terkadang memang tidak ada lahan yang cukup luas. Memadai ya. Lapangan mungkin, Mas Aban? Tidak semua tempat Tidak semua ada lokasi bisa lapangan ya. ideal ya. Bisa ideal. Ya, Memang minimal kita- ada 10 kali 8 itu di aturan Oke. KPU. 10 kali 8. Secara teknis karena kita banyak surat suara ya. Ya. Dan panjang besar gitu. Itu yang mengakibatkan bilik suara itu dibuat sampai 4, 5 gitu. Idealnya cukup 3. Oh, justru idealnya 3. Ya, 3 gitu. Sehingga jaraknya bisa dibuat luas gitu. Oke. Tapi itu tadi kalau kita buat 3, Ya, waktunya. kita hitung aja dengan 5 5 menit menit. per orang di situ, bisa berjubel tuh. Dan Makanya tergantung jumlah DPT-nya ya, Mas ya? Iya, diperbanyak bilik suaranya gitu ya. Nah, konsekuensinya harus dipepet-pepetin seperti sekarang ini gitu. Iya, kita masih melihat Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana melakukan pencoblosan. Dan DPT masing-masing TPS itu memang variatif ya. Maksimal kalau di Pileg Pilpres ini 300 maksimal. Ya. Maksimal 300. Maksimal 300. Meskipun undang-undang bisa 500 tapi kalau tidak salah Terlalu banyak nggak sih, 300. Kalau Mas Aban? banyak terlalu riskan waktunya dan Ya. juga nanti KPPS terlalu lelah untuk proses pengadministrasian hasilnya itu. Sehingga sebisa mungkin dari awal sudah dibagi begitu ya. Iya, jadi kira-kira ya tadi misalnya kenapa harus 4 dan bilik karena tadi mengejar waktu tadi, alokasi waktu. Kalau kemudian hanya 2 atau 3 bilik, Ya. mungkin tidak akan cukup waktunya. Maka paralel bisa 4 sampai 5 bilik itu untuk mengurangi berpanjangnya waktu ketika waktu biar tidak habis sampai jam 1 nanti. Oke, itu kan kalau misalkan memang jumlah DPT-nya banyak dan lokasinya juga mungkin Ya. tidak ideal. Tapi kalau misalkan jumlah DPT-nya sedikit, terus juga untuk pencoblosannya juga waktunya singkat. Penutupan untuk suara TPS-nya sama penghitungannya apakah harus mengikuti peraturan jam 1 baru ditutup atau tetap harus bisa jam ditutup 1. lebih cepat? Tetap harus jam 1. Tetap harus jam 1. Oke. Jadi penghitungan Misalnya- suara setelah jam 1. Ada TPS yang jam 11 aja udah selesai gitu. Ada Ya. itu. Tapi dia tetap Rumah saya, Mas. Iya, ini kita lihat bersama ini pemirsa, dan Bapak Jokowi dan Ibu Iriana sudah selesai pencoblosannya dan Sudah memasukkan dimasukkan ke surat kotak. suaranya di kotak masing-masing. Ada, iya, kita lihat bersama di layar televisi pemirsa, di bagian bawah sebelah kiri Anda bisa melihat aktivitas yang ada di TPS tempat calon presiden nomor urut 2 hari ini menyalurkan suaranya, Bapak Prabowo Subianto, di kawasan Bogor, Hambalang, Jawa Bogor, Barat, tepatnya betul. di Hambalang. Sebelah sini Pak, tangannya Pak boleh Pak. Dan perlu diingatkan untuk masyarakat yang belum memilih ini jangan bingung karena Ya. dari kertas suaranya sendiri ini sudah ada warna-warna yang sudah mengidentifikasikan kalau misalkan warna merah misalkan itu untuk presiden kalau saya tidak salah ya. Lalu untuk warna kuning ada warna apa lagi Mas Apan boleh dibantu? Biru dan hijau ya. Oke, ada 4 warna dan kotak suaranya juga sudah
sudah Beda ya, disesuaikan beda-beda dan ada warnanya. Jadi tidak perlu khawatir untuk salah masukin kertas suaranya. Iya, barangkali ada yang mau baru datang belum mengetahui informasinya bisa tanya langsung ke petugas KPPS. Pasti dengan tangan terbuka akan membantu demi kelancaran dari hak setiap warga negara untuk menyalurkan suaranya di hari yang berbahagia ini, pesta demokrasi terbesar, bahkan terbesar pertama di dunia, karena Indonesia ini negara demokrasi terbesar nomor 3 ya. Iya betul. Di dunia dan akhirat. Di Dunia dan akhirat. Amin, amin, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Ini sama-sama kita saksikan pemirsa di layar televisi Anda, ini ada 3 tempat. Yang di sebelah kanan tempat pemilihan Presiden Joko Widodo, tadi juga sudah sempat disampaikan oleh rekan saya. Sebelah kiri bawah Anda ini Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Lalu yang kiri atas adalah tempat pemungutan suara Kota Jakarta. Pak, harapannya untuk pemilu kali ini bagaimana Pak? Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan, karena ini ada pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi. Pak, yakin satu putaran nggak Pak? Yakin satu putaran nggak Pak? Masih yakin satu putaran nggak Pak? Kita tunggu bersama-sama. Tapi harapannya bagaimana? Kalau sudah selesai, dipersilakan ke bilik suara yang tersedia. Ya, setelah dari sini langsung kembali ke istana. Bogor atau Jakarta Pak? Mungkin di Jakarta, mungkin di Bogor. Selain film Dirty Vote, Bapak sudah nonton Pak? Belum. Pak, harapan terhadap pelaksanaan pemilu gimana Pak? Harapan pelaksanaan pemilu Pak? Ya, pemilunya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber, dan aman. Itu yang kita harapkan. Ya. Kemarin ada sebelumnya Pak. Banyak kecurangan Pak. Banyak kecurangan Pak. Ada film Dirty Vote Pak. Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau masih belum, ini kan ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti. Ya. Pak, udah kasih Mas Gibran dan Mas Kaisang sebelumnya belum Pak? Komunikasi dengan Mas Gibran dan Mas Kaisang. Doa. Tadi pagi sudah berkomunikasi dengan Mas Gibran belum Pak? Belum. Belum ya. Pak, Menko Polhukam siapa Pak? Pak, sudah ada nama untuk Menko Polhukam nggak Pak? Menko Polhukam Pak. Sudah ada nama belum Pak untuk pengganti Menko Polhukam? Sebentar nanti kita jadwal sudah ada. Pak, terima kasih Pak. Pak, soal harga beras Pak. Harga beras melambung. Harga beras ET-nya akan sampai 20.000 di Pak. Stok beras di Bulog masih cukup banyak. Ini hanya masalah misalnya distribusinya terganggu karena banjir. Kemarin misalnya seperti itu. Kemudian juga beras baik yang medium maupun premium juga di Bulog selalu siap dan selalu ada stoknya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Untuk HET-nya Pak, Pak HET-nya akan dinaikkan nggak Pak? Karena ini harganya sekarang katanya santai ini lagi bentar Pak ini lagi kusut kita bentar Pak, susah mundur. Sawas ada orang di bawah. Ada orang kok ya. Ada orang bukan kambing. Ada orang bukan
Jangan kambing. Di belakang. Samping terus. Ini tadi jalan, terus samping. Pak, izin Pak. Bang, izin Pak. Duduk. Masih ada Pak. Kakak, punten. Kak, punten. Jarinya Pak, jari. Pinta. Ibu bajunya bagus. Bajunya bagus. Pak, main bultang Pak, hari Jumat Pak. Oke. Tiba sama presiden main bultang Pak, hari Jumat Pak, bultang. Kak. Kepada Ibu Hani Mariani dipersilakan ke depan. Kepada Bapak Panji Aditya dipersilakan ke depan Bapak. Udah membelah masa, terus harus begini juga. Hah? Begini? Terus juga mencoblos di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kita lihat bersama pemirsa, Pak Prabowo Subianto di bilik suara. Konsisten ya kalau Pak Prabowo ini Ya. menggunakan biru muda. Biru muda. Kemejanya. Sepertinya tadi yang sudah disampaikan, tak hanya warga, ternyata Pak Prabowo juga mengalami kesulitan nih untuk membuka kertas suara ya. Terlihat agak lebih lebar gitu. Iya, karena cukup lebar ini Lista. Jadi butuh space yang Cukup luas juga luas. seharusnya ya. Betul. Nah ini Pak Prabowo sudah mencoblos rupanya dan Kendala selanjutnya adalah melipat ya. melipat kembali. Lipat surat suara. Kita juga sedikit memberikan informasi ya bahwa Lista ini rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencoblos ini 5 menit ya. 5 menit, idealnya Idealnya seharusnya 5 5 menit. Dari masuk ke bilik suara, mencoblos hingga memasukkan surat suara ke kotak suara sesuai dengan pilihannya Pilihan ya. mereka Betul. masing-masing ya. Iya, saat ini Lista, Ya. karena Indonesia ini sedang melaksanakan pesta demokrasi terbesar di dunia. Indonesia ini seringkali juga disebut sebagai laboratorium demokrasi dunia. Oke. Ya, hari ini seluruh mata dunia sedang menuju Indonesia. Bagaimana negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sedang melaksanakan hajatan pesta demokrasi yang penuh dinamika, penuh dengan drama dan kontroversinya.
Iya, ini kita simak bersama pemirsa. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto masih berada di bilik suara untuk menyalurkan suaranya hari ini. Tempat pemungutan suara di mana calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ada di kawasan Hambalang Ya, di Bogor, Jawa Barat. Yang ini mungkin tidak terlalu jauh dengan kediaman Pak Pak Prabowo. Sementara itu kalau misalkan di tempat pemungutan suara Mas Haritanu ini masih menunggu panggilan sepertinya. Kalau kita review Gede berarti sudah hampir semuanya memilih ya Gede ya. Ya. Dari pasangan nomor 1 tadi sudah sama-sama kita saksikan mereka datang ke TPS sudah mencoblos. Paslon nomor 2 juga sudah, paslon nomor 3 Gibran sepertinya belum ya? Belum Gibran, terakhir kelihatan. Tapi berarti kita masih belum, terus ya? memantau pencoblosan yang akan dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2 yang mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Seperti kita saksikan tadi bersama pemirsa, kalau kita lihat dari urutan waktu, rupanya Profesor Mahfud MD menjadi orang pertama ya yang melakukan pencoblosan di bilik suara. Kemudian ada tadi Caimin yang kedua. Kemudian ada Mas Anies. Kalau saya tidak salah, kemudian ada Mas Ganjar. Kemudian baru ada Pak Prabowo di Hambalang. Ini kita saksikan Pak Prabowo sudah selesai mencoblos dan menunjukkan kepada masyarakat dan awak media kartu surat suaranya dimasukkan ke dalam kotak warna suara. merah. Ya. Oke, sudah dimasukkan Pak Prabowo. Memastikan kembali supaya kertas suaranya bisa masuk ke dalam kotak suara. Oh, dari sudah dimasukkan, terus dikeluarin lagi, dimasukkan lagi. Tapi tampaknya untuk di Hambalang sama seperti Jakarta, Gede. Tadi sepertinya saya melihat ada rintik-rintik hujan. Ya, kita bisa menyaksikan bersama ini awak media beberapa menggunakan jas hujan supaya peralatannya ini tidak terkena hujan dan bisa melaporkan situasi terkini kepada Anda pemirsa yang ada di rumah dengan lancar dan baik begitu. Dan kami juga kembali mengingatkan kepada Anda, apapun kondisinya sebisa mungkin Anda datang hari ini ke tempat pemungutan suara karena satu suara memberikan arti yang luar biasa kepada nusa, bangsa dan negara kita 5 tahun ke depan. Karena 5 menit ini sebenarnya tidak terlalu lama ya Lista ya. Tidak terlalu lama, tapi efeknya setelah itu jangka panjang, lama 5 tahun ke depan. Ini kita menentukan siapakah pemimpin bangsa dan negara Indonesia, Gede. Iya. Dan tadi saya setuju sama Gede, walaupun ya di Jakarta dan sekitarnya memang hujan, ini jangan menjadikan alasan entah itu jadi mager mau keluar atau takut basah. Gunakanlah payung pemirsa untuk menuju ke TPS seperti itu. Jangan sia-siakan hari ini hanya karena hujan dan jangan golput, tetap gunakan hak suara Anda. Kalaupun tadi sempat kita berbincang untuk pemilihan ataupun untuk pencoblosan, ini harus diperhatikan jangan sampai kertas suara kita ini rusak. Dari rusak ini jadi suara kita juga tidak bisa dihitung, Gede. Jadi harus benar-benar hanya satu. Coblosnya hanya satu. Jangan didobel kertasnya pada saat mencoblos karena akan merusak surat suara itu sendiri. Jangan mencoblos ketika kertas terlipat ya. Betul. Lista ya. Iya, sesaat lagi kita akan menyaksikan keterangan resmi dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Iya, sementara itu di layar kaca Anda, Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo sudah berada di TPS. Masih menanti di kawasan Jakarta Selatan kawasan Jakarta Selatan untuk melakukan pencoblosan
dengan didampingi beberapa kader dari Partai Perindo ya. Betul. Tampak sekali bagaimana antusiasme warga pada hari ini, pada pagi hari ini, meskipun sebagian lokasi di Jakarta sedang diguyur hujan tadi pagi, Ya. namun sepertinya alam sedang memihak kepada Indonesia karena beberapa lokasi yang tadinya hujan sudah mulai reda dan tinggal rintik-rintik saja. Tapi itu hanya di Jakarta dan sekitarnya. Tadi kita juga sempat menanyakan untuk kondisi cuaca di teman-teman kita yang ada di daerah timur seperti di Makassar, Ya. Papua, Dan Bali juga. dan Bali. Cuacanya cukup cerah Cukup ya gitu cerah. ya. Baik, pemirsa, usai jeda Indonesia Memilih masih akan segera kembali bersama rekan saya Baby Kristami dan Brema Natenaya. Dan Kami terima kasih berdua. banyak juga untuk ketiga narasumber kami Ya. pada pagi hari ini. Ada Mas Gun-Gun, Ada Mas Rey Rangkuti. ada Mas Rey Rangkuti dan yang juga tadi pamit terlebih dahulu terlebih karena ada dahulu. keperluan, mungkin nyoblos. Kami semua juga akan nyoblos kami saat setelah lagi ini juga juga ada nyoblos pemirsa. Pak Abhan, Ketua Bawaslu periode 2017-2022. Terima kasih Pak Abhan atas waktunya hari ini. Meskipun pagi-pagi Sempat diguyur hujan. dan diterjang juga untuk bisa bergabung bersama kami. Terima kasih sekali lagi Terima kasih Bapak-Bapak. banyak Bapak-Bapak. Oke pemirsa, iNews ataupun lebih tepatnya Indonesia Memilih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Bu, yang pedas sedap.